Kevin Dix terkesima dengan Rizky Ridho. Kata itu layak kita sematkan untuk keadaan hati daripada Kevin Dix yang secara terang-terangan mengakui kemampuan Rizky Ridho di hadapan langsung oleh Pak Erick Thohir. Bahkan pemain yang berdarah Maluku ini mengatakan bahwasanya Kevin Dix ini tuh udah layak untuk main di Eropa. Tidak lagi main di liga lokal, tidak lagi bermain di Liga 1. Bahkan Kevin Dix saking terkesimanya dengan penampilan Rizky Ridho, ia sampai memuji Rizky Ridho itu setinggi langit, guys. Memang kalau misalnya dari segi kualitas, mesti kita akui Rizky Ridho merupakan pemain lokal yang mempunyai kualitas terbaik untuk saat ini, guys. Ternyata usut punya usut nih, guys. Rizky Ridho ini sering dipantau oleh Kevin Dix. Ternyata Kevin Dix ini sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, dia itu udah sering tuh nonton pertandingan Indonesia. Terus dia lihat tuh, ini ada yang mencolok nih, kayak ada pemain yang agak hebat nih. Siapa ini? Ternyata itu adalah Rizky Ridho, guys. Jadi dia sebelum memutuskan bergabung dengan timnas, dia itu udah sorkian nengok si Rizky Ridho. Nah, dia makin sor itu apalagi setelah melihat pertandingan melawan Bahrain, guys. Di situ juga dia sangat mengagumi kemampuan daripada Rizky Ridho yang bermain sangat apik dan sangat lugas di lini pertahanan timnas Indonesia, guys. Jadi wajar sih kalau misalnya Rizky Ridho ini bisa kita bilang sebagai pemain yang disenangi oleh Kevin Dix ini, guys. Dan wajar juga Kevin Dix sering memperhatikan si Rizky Ridho ini. Kenapa? Karena dia kan mau gabung nih dengan timnas Indonesia. Jadi dia wajar kalau misalnya dia tuh memperhatikan siapa sih teman-temanku nanti di timnas gitu kan. Siapa sih pemain Indonesia yang nanti bakal main sama aku gitu kan. Dia juga akan pasti lihat juga siapa sih pemain yang akan menjadi sainganku nanti ketika berada di lini belakang timnas Indonesia. Nah, jadi setelah dia sering mengamati pertandingan Indonesia, maka mencuatlah satu nama yaitu Rizky Ridho, pemain lokal yang layak untuk bermain di Eropa, kata Kevin Dix, guys. Memang kalau misalnya kita tarik lurus secara kemampuan daripada Rizky Ridho, ini nggak kalah, guys. Nggak kalah dengan back-back naturalisasi atau back-back diaspora kita, guys. Bahkan satu langkah ada bisa suatu momen bukan Kevin Dix, tapi Rizky Ridho ini jauh lebih unggul daripada back kita yang ada saat ini. Contohnya kayak Jordi Amat. Jordi Amat memang kalau di usia prime-nya pasti jauh lah ketinggalan Rizky Ridho, guys. Tapi untuk saat ini di umur Jordi Amat yang sudah tua ini, Rizky Ridho bahkan bisa kita bilang lebih unggul daripada Jordi Amat. Bahkan kalau misalnya dalam keadaan terbaik, Jordi Amat bahkan bisa lebih unggul ketimbang Justin Hubner, guys, menurut aku. Karena memang kalau Justin Hubner masih ada rada-rada emosinya, guys. Jadi kadang nggak terbendung emosi dia. Sedangkan Rizky Ridho ini, dia itu pemain yang cukup lugas dan tenang, tidak mudah terbawa emosi, guys. Maka dari itu, Coach Sintayong rajin mempercayakan Rizky Ridho untuk turun sebagai starter ataupun sebagai pemain pengganti, guys, di tengah kemeriahannya pemain diaspora di lini pertahanan kita, guys. Nah, pasti adalah pertanyaan yang sering muncul di benak kita, guys. Ini kan kata Kevin Dix, dia itu layak nih main di Eropa. Ini wajar nih. Kevin Dix tertarik kan, karena memang bagus Rizky Ridho. Dan yang paling menarik lagi, ini pemain yang udah pernah main di UCL, guys. Pemain yang udah pernah main di timnas Belanda di kelompok usia umur. Dia itu mengakui Rizky Ridho dan dia pun bertanya, ini kenapa Rizky Ridho kok nggak main di Eropa gitu kan. Jadi wajar aja nih Kevin Dix ini bertanya-tanya karena memang kualitasnya bagus gitu kan. Kalau nggak bagus ya nggak mungkin Kevin Dix ngomong gitu kan gitu. Nah, jadi ada pertanyaan nih, kenapa Rizky Ridho belum mau bermain di Eropa? Atau kenapa Rizky Ridho belum main di klub Eropa atau klub luar negeri lah? Mungkin itu jadi pertanyaan tanda tanya besar kepada Rizky Ridho. Dan di sini mungkin ada beberapa aspek sih ya menurut aku ya. Ini menurut aku. Tapi kalau kalian punya punya opini lain atau mungkin pernah dengar apa alasannya, mungkin bisa komen di kolom komentar, guys. Yang pertama pasti karena gaji. Jujur mesti kita akui gaji di Indonesia itu besar banget, guys. Besar banget, bahkan banyak beberapa pemain diaspora itu kalah gajinya sama Rizky Ridho. Kalau misalnya itu ada berita, aku baca beberapa artikel ya di sosmed, bahkan gaji Rizky Ridho itu lebih tinggi ketimbang gaji daripada Bang Jai di Venezia, guys. Kata akun sosmed itu, lupa pula aku mana sumber itu ya. Pokoknya ada itu, aku baca itu segelintir, guys.
Nah, gaji di Indonesia tahu lah ya kan. Tinggi kali guys, banyak kali. Pokoknya kita enak lah main di Indonesia ini, gaji tinggi dan tekanan juga tidak terlalu berat dan saingan juga tidak terlalu berat dengan klub-klub di luar negeri guys. Tapi aku yakin bukan karena ini sih faktor daripada Rizky Ridho masih bertahan di masih bertahan di Liga Indonesia guys. Mantan pemain Persebaya yang sekarang merumput di Persija ini memang mesti kita akui sebagai pemain lokal yang paling bersinar di Persija. Mungkin kalau nggak ada doi, Persija pasti bakalan mudah untuk dibobol oleh musuh-musuhnya guys. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin penyebabnya adalah mungkin karena homesick ya. Mungkin karena jarak yang cukup jauh dari rumah, dari keluarga sehingga membuat Rizky Ridho ini membuat Rizky Ridho itu agak berat untuk bermain di Liga Eropa guys, ataupun di liga luar negeri lah gitu. Karena kita tahu lah kalau udah main di luar negeri pasti kita LDR. Kalau jika punya doi, LDR lah dengan ceweknya, kan? Jika punya keluarga, LDR lah dengan keluarganya, kan gitu. Nah, dan pulang pun tidak mudah guys. Untuk bertemu dengan keluarga itu tidak mudah karena memang ada schedule yang harus kita ikuti. Jadi ada memang waktu-waktu untuk kebanyakan waktu-waktu kita itu pasti akan digunakan untuk klub guys. Jadi maka dari itu sulit sih untuk kita itu menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Ini mungkin penyebab kedua. Yang ketiga pasti karena bukan pasti ya, mungkin karena agen daripada Rizky Ridho ini juga mungkin masih kekurangan, atau mungkin Rizky Ridho ini butuh agen yang betul-betul bisa meyakinkan klub-klub Eropa bahwasanya kliennya itu Rizky Ridho betul-betul bisa bermain dan bersaing di Eropa guys. Mungkin Rizky Ridho kalau memang butuh agen yang lebih gacor lagi, seharusnya bisa cari agen yang betul-betul bisa membawanya ke luar negeri jika memang Rizky Ridho-nya mau guys. Dan yang terakhir mungkin penyebabnya karena memang belum ada klub yang ngincar. Mungkin ya, mungkin. Ini kan masih spekulasi atau analisa-analisa kita guys. Jadi mungkin banyaklah indikasi atau penyebab kenapa Rizky Ridho masih belum mau bermain di luar negeri, atau bukan masih belum mau tapi masih bermain di Liga Indonesia. Kita belum tahu ini apa penyebabnya. Mungkin kalian kalau misalnya tahu komen di kolom komentar guys ya. Memang mesti kita bilang Kevin Dix ini saking terpesonanya dengan Rizky Ridho guys. Kevin Dix sampai pengen mau ngomong langsung nih sama Rizky Ridho, pengen ketemu langsung sama Rizky Ridho dan ngomong, Rizky Ridho kok kenapa nggak mau main di Eropa, kenapa kok nggak main di luar negeri, pasti gitu, kan? Jadi di situ disinyalir bahwasanya Kevin pengen ngomong dengan Rizky Ridho karena dia itu udah layak bermain di luar negeri guys, jangan lagi main-main di Liga Indonesia. Gitulah singkat cerita kata Kevin Dix kepada Pak Erick Thohir guys. Sebenarnya wajar sih kenapa Kevin Dix ngomong kayak gitu, karena memang Rizky Ridho ini pemain yang cukup bukan cukup ya, bahkan kita bisa bilang salah satu pemain lokal yang paling berkembang saat ini guys. Di antara penuhnya bejibunnya pemain-pemain diaspora, Rizky Ridho masih menjadi pemain yang paling konsisten dan menjadi pemain yang paling berkembang menurut Coach Sintayong. Sehingga Coach Sintayong itu sangat sayang sekali dengan Rizky Ridho ini guys. Jadi Rizky Ridho bukan hanya baik di timnas, tetapi di klub juga dia konsisten. Makanya Rizky Ridho ini jadi pemain favorit daripada Coach Sintayong. Selain daripada bagus main di timnas maupun main di klub, Rizky Ridho ini juga punya attitude yang cukup bagus guys. Dia itu punya sikap yang baik, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan. Nah, pemain-pemain yang seperti inilah yang sangat dicintai oleh Coach Sintayong. Makanya Coach Sintayong menganggap Rizky Ridho ini seperti anaknya sendiri guys. Dan ini juga ketertarikan daripada Kevin Dix kepada Rizky Ridho ini juga memicu bahwasanya sebagai bukti ya, bahwasanya Liga 1 itu sudah semakin berkembang guys. Tidak lagi dipandang sebelah mata. Karena Rizky Ridho kan main di liga lokal tetapi masih bisa bersaing dengan pemain-pemain diaspora. Ini menandakan Rizky Ridho ketika bermain di Liga 1, liga kita itu juga udah makin terangkat guys. Jadi masih bisa bersaing lah liga kita ini. Jadi makin baik lah di mata pemain-pemain lain. Maksudnya Liga 1 ini juga udah mulai berkembang, udah mulai makin baik guys. Dan ini juga ketertarikan Kevin Dix atau kepujian daripada Kevin Dix kepada Rizky Ridho ini juga sebagai bukti bahwasanya Akamsi juga masih bisa bersaing, yaitu pemain-pemain lokal masih bisa bersaing. Jadi jangan takut pemain-pemain lokal ketika PSSI gencar mendatangkan pemain-pemain diaspora. Seharusnya itu betul-betul dijadikan motivasi dan berkembang dan bekerja lebih keras lagi. Dan itu udah diterapkan oleh
Rizky Ridho itu sendiri, guys. Rizky Ridho kapan sih kita tengok dia keluar-keluar? Apalagi apa ya? Komen-komen, kritik-kritik tentang pemain-pemain diaspora, nggak pernah, guys. Dia malah senang ketika banyak pemain-pemain diaspora itu berdatangan, karena dia nganggap ketika pemain yang sudah bermain di Eropa datang, atau pemain yang di liga luar lah datang ke timnas Indonesia, dia menganggap bahwasanya itu sebagai anugerah bagi dia, karena dia akan bisa belajar banyak dari si kawan, dan juga itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk dia untuk mengembangkan lagi bakat yang ada dalam dirinya, sehingga level dia juga secara tidak langsung akan mengangkat level dia, guys. Nah, ini jiwa-jiwa kesatria yang seperti ini yang harus dimiliki anak-anak Akamsi, guys, atau bisa kita bilang anak-anak lokal kita ini, guys. Jadi jangan mudah patah, jangan mudah putus asa. Seharusnya ini jadi motivasi, jadi penyemangat untuk kita untuk menunjukkan bahwasanya kita anak lokal juga tidak kalah saing dengan pemain-pemain diaspora, guys. Nah, ini menarik. Menarik, apakah nanti Kevin Dix ini bisa meyakinkan Rizky Ridho untuk bermain di Eropa? Dan ini juga menarik, apakah Rizky Ridho nanti betul-betul main di Eropa apa enggak? Nah, mari kita nantikan. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, kenapa Rizky Ridho belum bisa main di Eropa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.